narkoba Ya. 3 bagian otak rusak. Oke. Kalau ini 5 bagian otak rusak. Nah, gelombang tadi tujuannya apa? Untuk membuat kita sulit menyadari bahwa ini nggak benar, ini salah, dan nggak mau melepaskan. Dialah yang berhak untuk menentukan take down apa segala macam. Tetapi kalau diajak head to head ketemu, nggak pernah ada yang berani nanggepin. Berapa kali saya tanggepin itu, Pak? Ayo kita ketemu. Dari mana dasar kalian ngomong ini fact checker? Saya sampaikan di sini kalau ada yang dengar, saya pengen ketemu head to head dengan fact checkernya. Shalom para pemirsa yang dimanapun Anda berada, senang sekali untuk bisa berjumpa kembali dalam acara kita Today's Message Podcast. Luar biasa, apa kabar? Saya percaya semua dalam keadaan baik, dan kita hari ini akan berbicara dan berbincang-bincang dengan seseorang yang luar biasa. Hari ini kita akan berbicara satu topik mengenai lepas dari keterikatan gadget atau keterikatan gawai, dan hari ini sudah hadir di depan saya narasumber yang luar biasa, Pak Dharma Pongrengkun. Dia adalah beliau banyak bergerak di dalam cyber, ya. Beliau juga menjadi seorang ada di kepolisian sebagai Komjen bintang 3 ya Pak ya, luar biasa. Satu langkah lagi menjadi Jenderal full. Nah, hari ini tentu saja terima kasih Pak Dharma untuk bisa ada di antara kita dalam acara podcast hari ini. Nah, pertama begini Pak, sekarang ini kan orang banyak menggunakan gadget, gawai, ya, baik di kantor, baik di rumah. Bukan cuma orang tua, tetapi anak-anak juga. Bahkan kalau kita perhatikan di restoran, anak-anak kalau lagi makan dikasih gadget untuk nonton supaya dia tenang. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah, apakah gadget atau gawai ini sebagai sahabat atau musuh sebenarnya? Masalah gadget jadi sahabat atau musuh, itu sangat tergantung bagaimana kita memahami persoalan ini secara utuh. Kalau kita hanya melihat dari sisi jasmania, kita akan terjebak dalam suatu kondisi bahwa memang ini kita perlukan. Sehingga apalagi kita diberikan kepada kita hal-hal yang mempermudah kita, mempercepat dan nyaman, sehingga itu adalah cara awal untuk membuat kita menjadi menyenangi alat ini. Karena kita enjoy, kita nikmati. Gini, ini alat spesial diciptakan sebenarnya untuk menjala kita seluruh manusia. Menjala. Oh, oke. Ya, tanpa kita sadari. Ya, karena apa? Yang diganggu adalah pikiran dan perasaan kita. Jadi pikiran dan perasaan itu kan adanya dalam jiwa, Pak. Betul. Ya, betul. Sekaligus dia juga merusak fisik kita. Jadi kalau kita mempertanyakan apakah ini sahabat atau musuh, sangat tergantung kepada pemahaman orang itu. Tetapi bagi saya yang paham secara utuh, saya akan mengatakan ini adalah jebakan. Ya, terserah itu mau dibilang musuh. Yang sering menjebak kita itu biasanya musuh kita. Iya. Gitu. Jadi kalau ini bilang musuh, ini alat yang musuh pakai untuk menjebak kita. Oke. Nah, musuh kita siapa? Kita udah tahu bersama. Yes. Alat ini adalah cara untuk menggantikan peran Tuhan di dalam hidup kita, mengambil alih banyak hal di dalam hidup kita. Khususnya satu, kamu boleh sibuk dengan segala aktivitasmu yang dipusatkan, yang mereka sebut dengan network, di gawai. Gawai ini alat. Kalau bahasa Melayunya itu pegawai artinya. Sebenarnya kita budak. Gawai itu budak. Ya, pegawai itu budak. Nah, itu supaya apa? Supaya kita hanya taunya ini dan itu, beraktivitas di sini, dan waktu kita habis. Dia tidak ingin kita mencari Tuhan. Itu yang terjadi. Karena kita akan fokus kepada kepentingan diri kita sendiri. Jadi di situ jebakannya ya Pak. Di situ jebakannya. Jadi seolah-olah kita nggak punya waktu lagi yang lain kecuali dengan gawai ini. Itu yang terjadi, dan kita lihat faktanya. Berapa jam kita gunakan setiap hari. Betul. Jadi tiap hari orang ke WA gitu ya Pak ya. Ya, dan memang itu digiring Pak. Digiring. Diciptakan seolah-olah ini adalah perkembangan teknologi secara alami. Tapi sebenarnya segala sesuatu yang ada di dunia ini, setelah saya paham seluruhnya, semuanya adalah engineering. Tapi engineering ya Pak ya? Engineering. Jadi direkayasa dengan maksud tertentu. Bukan direkayasa hanya sekedar untuk mempermudah atau menjadi alat bantu buat kita.
tetapi endingnya membuat kita menjadi lemah. Sekalipun bahasa dari mereka menyebut sebagai invention. Itulah kehebatannya mereka, karena mereka harus bikin begitu. Kalau nggak dibikin begitu, maka kita tidak akan terjerat, Pak. Gitu. Jadi mereka menyebutnya invention supaya orang itu percaya bahwa itu adalah invention. Invention. Ya, jadi dari dasar itu akhirnya kita percaya bahwa ini adalah penemuan, padahal ini adalah sebuah jebakan buat kita. Design. By design. Ini by design gitu. Karena apa sih kebutuhan manusia sesungguhnya? Kebutuhan kita tuh bukan jasmani. Kebutuhan kita adalah rohani. Kebutuhan kita adalah yang spiritual. Karena kita makhluk roh. Yeah. Tetapi kita terobsesi dengan apa yang kita lihat, rupa. Kita terobsesi dengan apa yang desire atau hawa nafsu kita senangi. Dia entertain kita punya hawa nafsu di situ. Jadi sebenarnya itu hanya untuk memuaskan fisik dan jiwa kita. Itu adalah cara untuk memuaskan hawa nafsu kita. Makanya jangan heran orang yang tersibuk dengan gawai nggak punya waktu untuk Tuhan ya Pak. Iya, pasti. Nggak punya waktu ya. Pasti. Nggak mau baca Alkitab, mau dengar firman, apalagi banyak jemaat, ataupun orang Kristen lah kita ngomong datang ke gereja pun mainnya gawai ya. Yes. Sementara pendeta khotbah dia main gawai gitu ya. Kalau kita bisa memahami gawai ini, walaupun makanya dia suruh kita menjadi pusat aktivitas kita, walaupun dia makanya dia taruh Alkitab, ada aplikasi Alkitab, betul. Ada juga aplikasi Al-Quran, ada semua dia pusatkan kita di situ, Pak. Tujuannya apa? Supaya nggak ada alasan untuk meninggalkan itu. Bukannya alasan itu malah untuk membuat hidup jadi lebih baik. Nah, itu perasaan kita, Pak. Tetapi Bapak, ini yang saya tadi sebelum kita ketemu ini, ada sesuatu yang tidak terlihat oleh mata, yang mempunyai kekuatan, yang membuat sel-sel dalam tubuh kita menjadi tidak lagi mampu memahami kebenaran. Dibutakan. Oke. Kenapa dibutakan? Karena dia melemahkan sel-sel tubuh kita. Jadi kenapa orang selalu ingin kembali ke handphone ini? Seperti rasanya dipanggil-panggil terus oleh handphone ini. Dia seperti ada nyawanya, Pak. Gitu makanya dia punya pulsa disebut puls kan, Pak? Puls dari bahasa nadi. Jadi kalau udah kayak kelabakan orang. Nah, kenapa dia manggil-manggil lagi? Karena gelombangnya merangsang otak depan kita menghasilkan hormon dopamin. Nah, hormon dopamin itu yang berlebihan kemudian akan merusak prefrontal atau otak depan kita dan membuat mengkerut. Nah, kerusakan otak depan tadi akan membuat kecanduan. Kitanya kecanduan terus tidak sering gelisah. Jadi orang yang suka main HP itu suka gelisah karena gelisah, Pak. Jadi sel tubuh kita yang dibikin gelisah. Nah, itu. Nah, begitu misalnya disuruh singkirkan hormon dopaminnya hilang kan? Karena dirangsang paksa, Pak. Seperti biasalah kalau misalnya orang menghayalkan porno-porno itu kan. Itu kan hormonnya dipaksa, Pak. Karena tidak natural kan, Pak? Itu. Dia menghayal kan? Nah, itu yang tidak bagus. Itu yang menghancurkan sel-sel di dalam diri kita. Dan begitu dilepasin gini, handphonenya dijauhkan, gelisah, Pak. Karena sakau. Karena hormonnya tadi langsung kering kan? Dia cari lagi. Tetapi itu akan merusak sel-sel tubuh kita. Berarti itu ada kaitannya dengan kesehatan kita semua jasmani. Kesehatan rusak, jiwa kita rusak. Karena di sini ada 3 roh. Gitu ya? Maksudnya 3 roh ini apa nih, Pak? Ada roh pornografi di dalamnya. Ada roh Mars atau roh kekerasan. Bapak lihat saja sendiri. Dan ada roh Mammon. Itu 3 roh yang. Tapi boleh nggak kalau saya sebut juga ada satu lagi, kan ada kitab suci. Nah, kitab suci yang ada di situ berbeda dengan kitab suci cetak. Karena ini menarik nih. Karena yang mencetak ini tujuannya hanya untuk mempersembahkan firman Tuhan di dalam cetakan. Kalau ini cara untuk menjerat. Gitu ya? Jadi beda nih ya, Pak ya? Jadi Bapak jangan lihat bentuknya. Jangan kontennya saja sama, tetapi motivasinya. Motivasi penting, Pak. Dalam hidup kita, kalau motivasi kita tidak baik, pura-pura kelihatannya baik, itu tetap akan hasilnya nggak bagus. Beda ya? Beda, Pak. Beda ya? Beda. Ada bisa bedanya dalam konteks ini selain daripada penyajian tentunya pasti berbeda, tapi pengaruh buat si pemakai beda. Beda. Karena apa? Tujuannya apa? Supaya kalau ikan tuh kayak umpan.
untuk kembali ke sini, untuk menjerat ke sini. Oh. Jadi supaya nggak lepas-lepas ini, Pak. Oke, Kan jadi- ada di sini. Atau mungkin juga malah dengan ada ini malah gua nggak perlu ini. Nanti akhirnya seperti itu. Itu saya nggak perlu ini di sini aja. Iya. Dan yang bahaya kalau yang cetak sudah nggak ada, maka sulit untuk mencari. Jangan-jangan ada yang dimanipulasi. Nah, itu yang saya maksud. Itu bahaya. Dan ini akhirnya apa? Lembaga Alkitab sulit lagi untuk mencetak karena tidak ada pemasukan untuk memutar itu. Iya, jadi akhirnya kalaupun ayat-ayat diganti nggak ketahuan. Nggak ketahuan. Itu yang terjadi, Pak. Itu Dan yang- banyak sudah yang terjadi. Karena apa? Buat mereka kebenaran mereka yang harus tentukan. Karena alat ini dibuat untuk menggantikan peran Tuhan. Oke. Tapi nggak disadari. Oke, berarti kalau yang namanya slogan-slogan mengatakan dengan gadget ini, gawai ini, hidup jadi lebih baik, hidup jadi lebih nyaman, hidup jadi lebih teratur, itu adalah cuman slogan yang justru membuat kita masuk ke dalam jebakan lebih dalam. Tipu muslihat. Tipu muslihat. Yes. Kalau ditipu, Pak, kita harus dengan yang menarik dong, Pak. Iya, betul. Kalau yang menakutkan nggak usah diambil, Pak. Iya, betul. Iya kan? Betul. Dan tipu muslihat, Bapak harus tahu. Mestinya kita lihat kebenaran. Karena ketipu, kita tidak bisa melihat kebenaran. Itulah tipu muslihat. Jadi buta. Buta karena mata kita dididik hanya untuk melihat yang kelihatan, yang menarik, yang sedap-sedap menurut hawa nafsu kita. Oke, good. Nah, sekarang gini Pak, gadget itu juga selain dari yang tadi Bapak dari lihat sisi efek negatifnya, ada nggak positifnya dalam konteks misalnya mengedukasi? Ya kan? Kan dengan begitu kan kita banyak belajar. Misalnya nge-google tentang sesuatu yang dulu, setahu saya mahasiswa dulu kalau dikasih tahu sama dosen, percaya aja itu benar. Kalau sekarang kan mahasiswa dosen ngomong apa dia Google nih. Bener nggak ngomongan dosen? Kan gitu ya. Berarti itu ada sistem edukasi. Wawasan bisa terbuka. Nah menurut Bapak, apakah dengan gadget atau gawai ini yang membuat kita teredukasi dengan baik, informasi dengan baik, bukankah itu akan bisa menolong SDM menjadi lebih cerdas? Lebih cerdas, lebih baik, lebih siap dalam menghadapi ledakan yang disebut bonus demografi buat Indonesia. Kan gitu kan? Itu kan di kalangan anak-anak tengah tuh ya kan? Yes. Nah, dengan adanya gadget ini, menurut Bapak gimana? Awalnya saya berpikir sama. Oh, Seperti yang gitu? Bapak sampai. Awalnya. Tetapi setelah dibukakan singkapan-singkapan udang di balik batunya atau hidden agendanya, saya hanya mengatakan bahwa itu semua adalah cara untuk menjebak kita. Untuk apa, Pak? SDM-nya cerdas secara intelektual, tapi spiritualnya hancur. Gitu. Pilihan ada di tangan kita. Untuk apa intelektualnya cerdas? Mereka kejar ekonomi, mereka kejar uang, tapi spiritualnya hancur. Ingat, hidup kita akan berakhir di dunia. Iya, betul. Tuhan tidak pernah merancang dunia ini menjadi tempat yang kekal. Yes. Sehingga kita harus pergi kembali kepada pencipta kita. Tuhan tidak melihat berapa pintar kamu. Tuhan tidak melihat berapa banyak aset kamu. Tuhan tidak melihat berapa tinggi pangkat kamu. Tuhan tidak melihat berapa hebat kamu punya gelar. Tidak. Iya. Yang Tuhan mau tanya, adakah iman padamu? Oke. Itu yang penting. Ya itu betul Pak ya. Cuman maksud saya gini Pak, saya coba tanya Coba, lagi lebih silakan. detail. Jadi maksudnya gini, kan kita bersaing dengan dunia, warga negara Indonesia yang harus bersaing dalam pekerjaan, di dalam produksi, di dalam hasil kan gitu ya Pak ya. Nah dengan adanya gadget seperti ini kan akan membuat mereka lebih mudah belajar, lebih gampang untuk mendapatkan informasi, mengerti, mempersiapkan diri dalam persaingan yang masuk dalam globalisasi. Nah, maksud saya, apakah dengan gadget ini justru bukan yang bisa menolong bahwa masyarakat Indonesia bisa menjadi lebih siap menghadapi persaingan globalisasi? Gimana, Pak? Bapak harus paham dulu desain secara globalnya. Gimana nih, Pak? Desain Apakah desain global ini tujuannya sungguh-sungguh untuk mengembalikan kita kepada fitrah kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan? Atau justru mau menjauhkan kita? Jangan kita terbius dengan istilah mau bersaing di dunia internasional. Sementara kita punya fondasi Ya. spiritual tidak dipersiapkan. Jadi berarti Kita sedang membangun hidup yang sia-sia. Gitu.
kita sedang membangun hidup yang sia-sia. Ingat Pak, bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang spiritual. Ya. Dengan konsepnya Ketuhanan dengan Nuswantara. Iya. Pancasila adalah cara untuk mencapai insan Nuswantara. Oh, oke. Ya, Nuswantara itu Nuh makhluk swa mandiri anta menuju ratu Tuhan. Jadi hidup kita ini harus ditujukan untuk kepada Tuhan. Bukan kita disibukkan waktu kita untuk mencari kemasyhuran dunia. Kalau dibilang bersaing, nggak ada Pak persaingan itu yang sehat Pak. Merusak jiwa Pak. Karena hawa nafsu yang akan main. Semua orang beralaskan bersaing secara sehat. Tidak Pak, ini ilusi. Ini adalah tipu muslihat yang dibangun untuk membuat manusia mempunyai jiwa-jiwa jahat. Sehingga membeda-bedakan. Apakah dengan teori segitiga piramida? Oh, maksudnya gimana nih Pak? Nah, segitiga piramida Pak, orang bersaing untuk mencapai ke puncak itu melalui seleksi alam. Padahal seleksi alamnya tidak alam. Pakai strategi ya? Pakai strategi, dan strateginya selalu ujungnya apa? Harus pakai uang. Gak ada yang alam. Tuhan tidak menginginkan kita bersaing. Yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, kita harus gotong royong. Harmonis. Harmoni. Karena Indonesia the land of harmoninya dunia. Iya. Nah, kenapa kita harus gotong royong? Karena Tuhan menciptakan manusia dengan keunikan masing-masing. Tetapi dunia ini sudah menyeragam kita dengan sistem edukasi yang diseragamkan. Ya, dan ada orang yang kemampuannya melukis dipaksa untuk belajar di sekolah. Gak bisa Pak. Akhirnya dia harus mengejar nilai karena harus naik kelas. Dan dia deketin gurunya, dia bayar gurunya. Pura-puranya les. Gurunya bukanlah guru yang sejati karena dia tidak praktek. Dia hanya mempelajari satu mata pelajaran. Tadi tidak komprehensif. Tidak komprehensif. Sementara si murid disuruh belajar 20 mata pelajaran. Bagaimana dia bisa menguasai Pak? Dan ternyata pada akhirnya dicari sekarang apa? Orang yang profesional Pak dalam bidangnya. Kenapa nggak dari dulu aja kita dengan profesional itu kan berkaitan dengan unik Pak? Iya, keunikan. Iya. Gifting ya. Kenapa nggak dari awal Bapak hebatnya apa? Udah dipertajam di situ. Tukang kayu yang hebat seperti Tuhan Yesus kan gitu. Mau jadi penyanyi yang hebat, pelukis yang hebat. Mau orangnya misalnya dibilang cacat fisik, ya udah nggak apa-apa kayak Andrea Bocelli, dia terkenal di seluruh dunia. Nyanyinya jago ya. Nggak usah diasah aja di mana jago dia. Dia jadi pemain bola jago, tendang bola aja. Jadi ini konsepnya Alkitabiah sebenarnya Pak ya. Ini yang tubuh Kristus dengan anggota yang berbeda-beda. Gitu itu ya. Pak, itu yang harus kita bangun. Dunia ini, kita semua korban Pak. Gitu ya. Tapi setelah kita tahu, ya kita wajib menyampaikan kebenaran itu. Puji Tuhan. Berarti dengan segala risiko. Berarti ini pas banget nih dengan podcast ini para pendengar, para pemirsa dimanapun Anda berada. Saya berharap dengan Anda mendengar penjelasan dari Pak Dharma, kita makin jelas bahwa gadget ini kita perlu waspada sekali. Karena ini belum tentu menjadi sahabat, tapi bisa jadi musuh kita atau menjadi jebakan buat kita. Begitu ya. Nah, sebagai Bapak, sebagai orang yang banyak berkecimpung di dunia cyber, ya Pak ya. Nah, apa yang Bapak lihat sekarang ini, gadget ini yang bisa pengaruhnya kepada dampaknya terhadap masyarakat maupun kepada pengguna itu sendiri. Walaupun tadi Bapak sudah menjelaskan, tetapi secara pribadi dan secara kelompok spesifik, apa nih dampaknya, ya kan? Sebelum saya masuk ke situ, saya mau jelaskan kembali bahwa motivasi dibuatnya alat yang satu ini. Karena dia bicara informasi dan komunikasi. Ini adalah proses kehidupan manusia. Itu dia mendapatkan informasi dan dia menyampaikan dengan komunikasi. Ya kan? Nah, kalau informasinya salah, komunikasinya akan salah. Ya pasti itu. Ya kan? Garbage in, garbage out. Gitu di situ dia mainkan Pak. Nah, dari awal alat ini dibuat, sudah disusupi yang disebut dengan ada gelombang elektromagnetik. Ada mantranya. Gitu ya? Ya, ada mantranya. Jadi, kenapa kita tidak bisa menyadari, kita tidak ada yang tidak percaya? Karena nanti percayanya kalau sudah, ini anak gue begini, ternyata kita jadi begini-begini, suami istri jadi, karena memang ini disiapkan untuk menjebak kita. Kalau tidak ada mantranya, kalau mungkin dan apa yang saya sampaikan sudah 2 tahun berturut-turut tentang hal ini, bahwa di dalam buku saya yang saya buat Indonesia dalam Rekayasa Kehidupan, di situ saya tuliskan bahwa di situ ada gelombang hipnonya. Nah, gelombang ini tidak terlihat oleh mata. Inilah kelemahan kita karena kita tidak lihat oleh mata. Yang sebenarnya ini adalah racun menurut saya pribadi, ya. Karena
kehancuran yang dibuat lebih berbahaya daripada narkoba. Narkoba Ya. 3 bagian otak rusak. Oke. Kalau ini 5 bagian otak rusak. Nah, gelombang tadi tujuannya apa? Untuk membuat kita sulit menyadari bahwa ini nggak benar, ini salah, dan nggak mau melepaskan. Keterikatan gitu ya. Tujuannya itu. Berarti lebih terikat daripada narkoba. Lebih terikat daripada narkoba. Wow. Apalagi, makanya dia nempel terus di tangan kita. Nah, tangan kita yang nempel, ini kan ada magnetnya, Pak. Ada Di tangan di sini telapak ya. Ada, Pak. Jadi dia punya vibrasi, dia punya hal-hal buruk, kita tampung di tangan kita. Jangan dipikir, oh nggak ada kok yang debunya yang kotor. Enggak, Pak. Dia nular, Pak. Jadi ini masuk semua ke sini, terus kemudian dia tanpa sadar kita punya darah juga jadi kental, Pak. Makanya suka jadi semutan dan sebagainya. Nah, itu berpengaruh, Pak, terhadap reaksi kimia di dalam tubuh kita. Tapi kita nggak sadari. Kenapa? Dia ini menyedot energi kita, Pak. Jadi kalau kita duduk menggunakan handphone 7 jam dalam sehari, maka kita seperti nggak tidur 7 hari 7 malam. Wow. Kita nggak rasa. Kita nggak berasa ya. Karena kita lagi Asik. duduk. Kebanyakan duduk. Coba duduk berdiri 7 jam pakai itu, pasti capek. Nah itu, Pak, jadi energi kita disedot lebih daripada yang seharusnya. Jadi tidak normal. Sama seperti orang disuruh lari, Pak. Kemampuannya tidak ini, kecepatannya dikasih cepat, yang lari di treadmill misalnya. Iya. Bisa jatuh, Pak. Atau kena jantung. Nah tujuannya ini semua. Tubuh kita lemah, pikiran kita menjadi tumpul, dan tidak bisa melihat kebenaran. Nah dampaknya kepada masyarakat apa? Tujuan, sekali lagi saya kasih tahu, tujuannya tujuan yang tidak bagus. Jangan cuma lihat daripada kesenangan sesaat. Ini kesenangan sesaat. Tetapi dampak menghancurkannya. Tujuannya satu, menjauhkan dari Tuhan. Nah, apa yang terjadi dengan masyarakat? Dia menyebarkan, sejak ada yang namanya smartphone, muncul istilah hoax. Ya, betul. Muncul istilah hate speech. Hate speech, iya, hate speech. Ya, muncul istilah bully. Oke. Ya kan? Ya. Nah, karena tujuannya adalah untuk mengadu domba. Di antara manusia. Bayangkan, tidak melihat profesi, banyak yang gelarnya tinggi-tinggi, bisa berantem. Padahal kalau normalnya, ngapain berantem? Secara spiritual, berantem itu dilarang Tuhan. Iya. Malah ada yang kesel-keselan, mulai dibagi 2 kubu, kubu inilah, kubu itu. Nggak ada, Tuhan tidak mau itu. Tetapi inilah cara dibuat, seolah-olah ini menjadi ruang publik untuk membuat orang merasa tersinggung. Ada saja yang isengnya manusia, ada saja yang nyeletuk dari situ. Belum dari sinyalnya. Kadang-kadang kita dengar telepon, kita udah ngomong, orangnya sana bilang apa, itu sudah mengganggu kita punya nerve. Belum lagi setiap bangun pagi sudah ada berapa notification. Orang-orang tidak dijawab karena kita lagi ngejawab yang lain, pasti dibilang nanti sombong banget, mentang-mentang gue orang tidak gitu dan sebagainya. Selalu diganggu. Jadi hoax itu dibangun, Pak. Hoax itu sebenarnya mantra. Mantra ya. Mantra gimana nih, Pak? Mantra penyihir, Pak. Oh, oke. Nah, ujaran kebencian itu dibangun sebagai suatu tindakan yang melawan hukum, ya kan? Melawan hukum. Tetapi saat ini ketika dia mulai, jadi kita dilatih dulu untuk memahami bahwa kalau orang bilang hoax oleh lembaga tertentu itu dikatakan benar, bahwa itu tidak benar, walaupun Bapak melakukan yang benar gitu. Karena dia main jumlah, Pak. Banyak yang ingin itu jadi ini. Nah, jadi walaupun saya ini mengatakan yang benar, tapi ketika itu dibilang hoax dan oleh lembaga yang dimengerti bahwa itu dianggap hoax. Padahal apa yang saya ngomong benar. Makanya kita digiring untuk selalu pakai itu. Itulah agendanya, Pak. Jadi sambil menyelam minum air. Berarti ini seperti yang Hitler bilang dong ya, beritahu kebohongan selama mungkin, maka pada akhirnya orang percaya itu adalah sebuah kebenaran. Nah, Bapak pinter. Itu, Pak. Diulang-ulang, Pak. Iya, diulang-ulang. Nah, caranya untuk menginikan apa? Mainkan lewat media mainstream dan di medsos. Begitu ya. Itu caranya. Makanya Bapak-bapak sekalian sekarang disibukkan. Disibukkan di rumah masing-masing sehingga tidak bisa berhubungan dengan orang lain dan tidak bisa mengetahui fakta secara sesungguhnya. Oke, kita lebih percaya ini daripada apa yang ada di luar karena sana. Sudah dibangun paradigmanya. Paradigmanya dan mereka menggunakan fact checker yang kita percaya bahwa dulu itu dia suatu lembaga yang kredibel.
Jangan pikir sekarang dulu kredibel bahwa selama hidup dia kredibel. Begitu dia sudah kemakan sama angka-angka, maka dia tidak jadi kredibel lagi. Tapi tetap sebagai fact checker. Fact checker. Oke. Dialah yang berhak untuk menentukan take down apa segala macam. Yes, Tetapi kalau diajak head to head ketemu, nggak pernah ada yang berani nanggepin. Berapa kali saya tanggepin itu, Pak. Ayo kita ketemu. Dari mana dasar kalian ngomong ini fact checker? Saya sampaikan di sini kalau ada yang dengar, saya pengen ketemu head to head dengan fact checkernya. Oke, wow, ini menarik nih Bapak Ibu. Semakin seru ini ya. Nah, berarti kalau begitu Pak, apakah dengan demikian si pengguna handphone atau gadget ini dan termasuk kita semua, apakah kita harus berhenti untuk pegang handphone? Kembali lagi ke tadi, Pak. Saya himbau kepada seluruh bangsa, hati-hati, kita sedang diadu domba. Antara kita dengan kita. Ingat kata-kata Bung Karno, perjuangan kami lebih mudah karena melawan penjajah. Musuhnya jelas. Oke. Tapi perjuangan kalian generasi muda lebih sulit karena menghadapi bangsa sendiri. Oke. Dalam bentuk apa? Nanti kita lihat seperti apa. Saat-saat ini adalah gejala-gejala sedang terjadi pengaduan tanpa kita sadari. Tanpa kita sadari. Oke. Karena kita tidak memahami secara utuh. Kita hanya melihat bahwa peristiwa yang sekarang terjadi adalah hanya ansih bahwa itu saja masalahnya. Tidak. Ini adalah bagian daripada proses pencapaian grand strategi yang sedang dan akan dilakukan. Wow. Ujungnya menjauhkan kita dari Tuhan. Gak ada yang lain. Oke. Makanya lihat, gereja disuruh 50%. Yes. Tempat ibadah yang lain 50%. Ujung-ujungnya semua harus kosong. Karena orang mulai males. Males ke gereja, semua online. Online. Oke. Karena apa? Selnya sudah on. Gara-gara gelombang. Maaf saya katakan. Yeah. Online, Zoom, semuanya membodohi kita. Passionnya tidak ada. Anak-anak sekolah juga bukan jadi pintar, jadi bodoh. Karena yang ngajar ibunya. Ibunya tidak dipersiapkan untuk jadi guru. Ya. Oke. Ya, ini adalah cara untuk merusak bangsa. Oke. Dan saya khawatir nanti suatu saat apakah penerus bangsa ini siap untuk tetap menjaga kedaulatan bangsa kita dengan mempersiapkan generasi yang seperti itu. Nah, pertanyaan saya begini Pak, dalam waktu yang singkat ini sisa. Jadi tadi kan Bapak bilang seperti mana anak-anak muda ya Pak ya. Apa pesan Bapak untuk anak-anak muda dalam kaitannya dengan gadget? Itu yang pertama dalam waktu yang dan yang kedua nih Pak, yang terakhir adalah apa manfaat, bagaimana gadget bisa dipakai untuk pekabaran Injil? Menurut Bapak dalam pekabaran Injil dan pelayanan di gereja. Tadi untuk anak-anak muda ya? Ya, yang pertama anak-anak muda dulu. Apa pesan Bapak Pak secara pribadi sebagai seorang yang membidangi ini? Ya, karena saya paham secara utuh. Ya, gadget ini gunakan hanya untuk memberitakan firman Tuhan. Beritakan firman Tuhan, sampaikan hal-hal yang memberkati. Di luar itu, no way. Wow. Hati-hati. Mereka lebih dahulu menjala manusia, menjala jiwa. 7, sekian miliar penduduk dunia sudah dijala. Kalau kita tidak hati-hati, memang kita bisa pakai pelayanan, tetapi berapa lama? Berapa persentasenya dibandingkan mereka sudah mengerjakan itu semua? Silakan pakai untuk pelayanan, tetapi kita harus tahu bahwa kita tidak akan sanggup kalau kita mengandalkan bersandar pada pengertian kita sendiri. Oke. Nggak sanggup. Berarti masih oke ya kita kalau bisa gunakan gadget ini untuk pekabaran Injil. Tapi harus tahu bagaimana memproteksi diri supaya akibat gadget ini tidak mengendalikan kita. Oke. Persoalannya di situ, Pak. Oke. Rajin-rajin jemur pagi, Pak. Oke. Ya. Untuk menjaga kita punya sel Ya. dalam Jam 10 pagi selama 10 menit. Rajin-rajin jemur pagi. jam 10 10 menit. menit. Wow. Karena di situ ada sinar matahari yang cukup untuk buat kita punya Yang terbaik. Yang terbaik. Oke. Ya, yang terbaik. Oke. Jadi kalau buat anak muda, Pak, gimana pesan Bapak? Apakah lepas saja atau gimana? Pesan Bapak untuk anak muda? Pesan saya gini, life is choice. Oke. Tujuan hidup kita apa? Tentukan dulu. Manfaat apa yang kita dapat di sini? Kalau buat matriks, kalau membuat jauh dari Tuhan, lebih baik lepaskan. Ya. Hidup harus memilih, Pak. Kita tidak bisa menghamba kepada dua Tuhan. Yes. Nah, yang satu ini dia mau menyerupai Tuhan. Makanya dia di Kejadian 1 ayat 3, dia menciptakan bumi kosong Gelap gulita. itu. Ya. Nah, di sini ruang gelap gulita, Pak. Makanya dibilang sini ada manipulasi. Ruang gelap gulita ini sengaja dibuat supaya kita sulit untuk mengetahui apa yang dikerjakan.
pulsa kita aja kita nggak tahu kok berapa bagaimana hitungannya menarik dikonversi jadi angka. Nggak tahu Pak. Bapak kirim foto, Bapak kirim ke grup, makin semuanya ditarik tuh Pak yang ada di grup. Oke. Jadi begitu rupa disedot, data dia ambil, karena dia simpan di big data. Uang sisa karena sekarang banyak orang yang menganggur sudah tidak bekerja lagi, disedot semua kayak vampire. Ya, ketiga kesehatannya hancur, jiwanya rusak. Wow. Pilih yang mana? Good. Mau banyak uang? Yes. Oke, life is a choice. Life is a choice. Oke, baik. Pak Dharma, terima kasih kita di penghujung waktu kita dan saat ini tentunya kita diberkati sekali dan para pemirsa, saya percaya session ini adalah session yang sangat memberkati karena ini memang betul-betul menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Dan saya percaya waktu terlalu cepat ya Pak ya. Saya tentu nanti akan ada session berikutnya barangkali dan tentunya bersyukur. Terima kasih sekali lagi Pak Dharma untuk waktunya di tengah kesibukan Bapak untuk bisa hadir di dalam acara kita Today's Message Podcast ya. Kita ketemu lagi dan Tuhan Yesus memberkati. God bless you all.